dilakukan oleh petugas yang sudah dituju dan dilakukan pengamanan oleh pihak Propos. Syederalun Kepolisian Daerah atau Polda Aceh memusnahkan ratusan kilogram narkotika hasil pengungkapan Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba dan Polres Jejaran dalam 3 bulan terakhir. Pemusnahan berlangsung di depan Aula Presisi Polda Aceh pada Kamis 12 Juni 2025. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi 108 kg sabu, 640 kg ganja, dan 25 kg kokain. 4 tersangka turut diseret dalam proses pemusnahan tersebut. Kokain dan sabu dimusnahkan secara kimiawi menggunakan campuran asam sulfat, air api, dan cairan prostek dalam tungku pembakaran hingga mendidih. Metode ini memastikan zat narkotika terurai sempurna dan tidak dapat digunakan kembali. Sementara itu, ganja dimusnahkan dengan cara dibakar langsung. Sebagai bentuk transparansi, Polda Aceh bekerjasama dengan Balai POM Banda Aceh melakukan uji sampel acak terhadap barang bukti yang ditunjuk Kapolda. Pengujian ini membuktikan bahwa barang yang dimusnahkan benar-benar merupakan narkotika. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko mengatakan pengungkapan narkotika ini merupakan hasil kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam memerangi kejahatan narkoba. Ia menegaskan peredaran narkotika di Aceh masih menjadi ancaman serius, terutama bagi generasi muda. Menurutnya, Provinsi Aceh yang memiliki garis pantai panjang rentan dijadikan jalur penyelundupan narkotika. Oleh karena itu, ia mendorong peningkatan kewaspadaan bersama untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Kartiko menekankan perang melawan narkotika tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan multidimensi melalui edukasi, pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sepanjang tahun 2024, Ditres Narkoba Polda Aceh mengungkap 1.113 kasus dengan 1.572 tersangka. Sementara pada periode Januari hingga Juni 2025, tercatat 552 kasus dengan 805 tersangka. Kapolda menyayangkan tingginya angka kasus sebagai indikasi belum optimalnya upaya pencegahan. Ia menegaskan perlunya langkah lebih masif untuk menekan peredaran narkotika di Aceh. Melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti, narkotika, dan barang berbahaya lainnya dihadiri oleh Forpimda terkait, Pak Gubernur atau Mawakili, Pak Pangdam dan Mawakili, dari Kajati Mawakili. Ini barang bukti jenis narkotika sintetis sabu sebanyak 108 kg. Kemudian ada kokain ini sebanyak 25 kg dan ganja sebanyak 640 kg. Tujuan pemusnahan ini adalah dalam rangka untuk komitmen kita dalam rangka pemberantasan narkoba, kemudian juga dalam rangka untuk mengamankan juga kalau tidak barang bukti ini kan bisa beredar kemana-mana, sehingga harus cepat kita musnahkan hasil koordinasi dengan kejaksaan. Dan juga dalam pemusnahan ini untuk menunjukkan bahwa kepada masyarakat ini loh jenis-jenis barang yang berbahaya, gitu ya. Ini hasil tangkapan dari seluruh jajaran termasuk beberapa Polres terkait, ada dari Polresta, kemudian dari Gayo Luwes, dari Langsa. Dan ada fenomena baru, yaitu kita lihat tadi ada kokain. Kokain itu sangat jarang masuk ke Indonesia dan kita juga baru tahu ada masuk ke Aceh banyak 20 gram. Ini konsumennya biasanya orang-orang bule, orang asing. Nah, ini harus kita tuntaskan, kita lidik apakah Aceh hanya sebagai tempat transit atau tempat peredaran dari kokain ini. Karena nilai barangnya juga sangat mahal kalau di pasaran itu ya. Harganya sekitar 1 kilo tuh 5 miliar ya. Jadi sangat luar biasa. Dan ini komitmen kita pemusnahan ini juga untuk menjaga agar barang bukti ini tidak disalahgunakan. Asalnya dari jaringan mana nih Pak, kokain dan sabu ini? Kalau kokain ini ya secara data fakta dihasilkan dari Timur Tengah, Afghanistan, kemudian ada juga yang dari wilayah Amerika Selatan. Jadi hanya 2 tempat itu yang produksi besar dari kokain tersebut, di wilayah Timur Tengah dan Amerika Selatan ya. Dan masuk ke Indonesia apakah hanya sekedar transit atau digunakan, kita sedang lakukan pendalaman lebih lanjut. Yang bawa orang Indonesia
orang Indonesia. Waktu itu tertangkap karena dia membawa barang tersebut. Kesulitan untuk pengungkapan kasus lebih lanjut kan ini jaringannya terputus. Jadi antara penjual, antara transporter, kemudian dari penerima ini saling tidak mengenal hasil pendalaman kita. Kemudian yang kedua, dari sinilah kita bisa melihat bahwa ancaman narkotika sangat serius, sehingga kita melakukan upaya-upaya preemptif dengan melakukan kegiatan pembangunan kampung bebas narkoba. Contoh sudah banyak di Polresta Banda Aceh, akan kita gerakan ke seluruh jajaran. Kemudian yang ketiga, upaya kita lainnya melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Karena uang adalah urat nadinya. Untuk beli narkoba ini, untuk membawa narkoba ini kan dengan uang. Kita sudah menyidik kasusnya sebanyak 3 kasus. Ada 2 kasus yang sudah P21 dan 1 kasus sedang berproses. Dan yang ketiga, kita mengharapkan keseriusan dari seluruh pihak dan hasil koordinasi kami dengan Ketua Pengadilan Tinggi, sudah ada 38 orang yang divonis mati yang sekarang berada di Lapas Lambaru. Sudah divonis mati, hukuman mati. Tetapi eksekusinya kapan kita belum tahu. Silakan nanti tanyakan pada pihak-pihak yang terkait untuk eksekusinya. Kita berharap agar hukuman mati ini bisa menimbulkan efek jerak pada para pelaku pengedar. Dari Banda Aceh, Rianza Alfandi, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.